Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di video tutorial yang ke-8. Di sini kita akan memperdalam tentang edit mode. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Selamat datang di Blendsu Tutorial. Di video ini kita akan mengeksplorasi tentang edit mode yang sudah kita bahas di part 7 kemarin. Kita akan modeling environment sederhana. Contohnya seperti ini. Kita buat seperti sudut kamar, di situ ada kasur, meja, dan juga ada kursinya. Dan ini kita buat semuanya di edit mode. Dan langsung saja kita masuk ke software Blender. Menghapus cube yang ada di sini, tekan X kemudian delete. Kamera juga lampu kita hidden terlebih dahulu. Klik kanan kamera, shift ditahan, dan klik kanan pada lampu, kemudian tekan H untuk menghidden. Nah, kemudian letakkan anchor point-nya di tengah dengan cara shift S, kemudian cursor to center. Dia akan di tengah seperti ini. Buat terlebih dahulu lantainya, shift A, clean, scale kurang lebih sebesar ini. Nah, untuk meja tambahkan objek baru, shift A, cube. Dari mode pandangan depan geser dia ke atas. Buat papan mejanya terlebih dahulu, masuk ke edit mode. Nah, di sini scale sesuai sumbu Z. Dari mode 7 scale sesuai sumbu X seperti ini. Dan dari mode depan shift A lagi, kemudian cube, perkecil scale dan geser sesuai sumbu X. Tarik ke atas ke sini. Tarik bagian ujung bawahnya ini. Tekan A untuk menghilangkan seleksi, tekan Z untuk mode transparan, dan tekan B untuk border select. Seleksi bagian bawahnya saja. Grab sesuai sumbu Z. Dan dari mode 3, sekali untuk menghilangkan seleksi, tekan L untuk menseleksi bagian ini saja. Kemudian scale sesuai sumbu Y. Scale sepanjang bagian atas dari meja ini. Tekan satu lagi. Kemudian kita tambahkan kaki yang bagian sini. Shift A kembali, kemudian pilih cube, scale agak kecil, kita G akan ke sini. Kemudian tekan A untuk menghilangkan seleksi, tekan Z untuk transparan, kemudian tekan B dan seleksi bagian bawah, geser ke sini, tekan 3 lagi. Nah, di sini dia ukurannya kan hanya segini. Letakkan kursor ini pada bagian ujung di kakinya ini ya, bagian ujung sini. L, kemudian S, Y. Tekan 1. Kemudian tekan Z untuk menghilangkan transparan. Selanjutnya buat laci, kita lubangi terlebih dahulu bagian ini ya dengan cara Ctrl Tab. Nah, di sini ada 3 pilihan, pilih face, kemudian klik kanan bagian yang depan ini, tekan X, kemudian face. Tekan Ctrl Tab lagi, kembalikan ke vertex. Tekan Z, kita seleksi bagian ujung-ujungnya. Klik kanan, kemudian shift ditahan, klik kanan, yang bawah juga klik kanan, klik kanan. Dari pandangan depan, extrude, setelah extrude tekan S, perkecil seperti ini. Segini, klik kiri, tekan Z lagi. Jadi ini fungsinya dia memberikan sedikit ketebalan di sini. Anchor point-nya yang ada di sini kita letakkan di sini. Shift S, kemudian pilih cursor to selected. Shift A, kemudian pilih cube, scale perkecil, S, Z, grab ke atas, dan duplikat. Shift D, klik kanan untuk membatalkan, tarik ke bawah, geser ke atas, dan yang atas kita geser ke bawah agar pas di tengah-tengahnya sini. Tekan Z, tekan A untuk menghilangkan seleksi, tekan B, kita seleksi hanya bagian yang atas, tarik ke atas sedikit saja, tekan A untuk menghilangkan seleksi, tekan B lagi, seleksi di bagian yang bawah ini, geser ke sini, tekan Z lagi. Sekarang posisinya lacinya keluar, kita masukkan ke dalam, tekan 3, dan tekan L di bagian pojok sini, L, nah dia terseleksi, tarik ke belakang sini, dan diberikan sedikit sisa ya. Kemudian tekan L di bagian pojok yang sini, semuanya ini terseleksi, kita A terlebih dahulu untuk menghilangkan seleksi, tekan L di bagian kotak yang bawah, masukkan ke sini. Nah, sekarang buat gagang dari lacinya. Klik kursornya di bagian sini, shift A lagi, kemudian cube lagi, kita scale sesuai sumbu X, jadi S dan X dari arah 3. Nah, dia sudah pas. Sekarang yang bawah tinggal duplikat, shift D, kemudian klik kanan untuk membatalkan, turunkan. Tekan 1 untuk melihat dari depan, keluar dari edit mode. Geser ke sini mejanya, taruh di sini, kemudian geser ke sini sesuai sumbu X, dan sepertinya ini sedikit terlalu besar ya, scale sedikit saja, turunkan. Kita buat kursinya, kita taruh saja anchor point-nya di tempat kosong ini, klik kiri di sini, shift A, kemudian tambahkan cube, masuk ke edit mode. S, Z, tipiskan ini untuk menjadi tempat dudukannya. Tambahkan cube lagi, shift A, cube, perkecil, ini buat sebagai kakinya. Turunkan ya, arahkan ke sini, tarik ke atas ini, tekan 3. Nah, ini bawa ke belakang, dan tekan Z untuk transparan, dan tekan A untuk menghilangkan seleksi, tekan B, seleksi yang bawah ini, geser ke sini, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di bagian pojok tekan L, kemudian shift D untuk menggandakan, klik kanan untuk membatalkan, dan geser ke
sini. Kemudian dari mode atas atau 7, tekan L di pojokan sini ya, di objek kaki yang ini. L, dua-duanya sudah terseleksi. Shift D, klik kanan untuk membatalkan, geser ke sini dan tekan 1, tekan Z dan tekan A untuk menghilangkan seleksi. Tekan 3. Nah, selanjutnya duplikat dari dudukan ini ya. Kita seleksi dulu dudukannya dengan menekan L pada bagian pojok sini. L, nah dia terseleksi. Shift D, klik kanan untuk membatalkan. Dari pandangan 3 ya, kita R dan tulis 90 atau 90 dan enter. Nah, kemudian geser dengan hanya menekan G saja, letakkan dia di sini. Kemudian tekan Z untuk transparan dan tekan A. Jadi maksud saya masuk dalam mode transparan Z ini adalah kalau dalam mode solid seperti ini melakukan border select B, kemudian kita klik di sini, maka yang belakang dia tidak akan terseleksi. Terus masuk ke mode transparan atau Z, tekan B. Nah, di sini semua dari depan ke belakang dia tembus atau terseleksi. Ini turunkan dan ini extrude dengan menekan E, kemudian klik kanan untuk membatalkan, kemudian tekan G. Nah, ini kita buat dia tidak lurus tapi agak ke belakang seperti ini. E lagi, klik kanan untuk membatalkan, tekan G, geser ke sini. Oke, ini sudah jadi dan keluar dari edit mode, tekan Z lagi. Ini dah membuat kursi. Dari pandangan depan, perkecil kursinya dan kita grab, letakkan di sini. Bentuknya pas dengan mejanya, kita geser ke sini. Mejanya terlalu panjang, masuk ke edit mode, hilangkan seleksi dulu, kita tekan Z untuk transparan dan seleksi di bagian ini P, kemudian ke sini dan geser ke sini. Nah, keluar dari edit mode, geser lagi ke sini. Tekan Z untuk melihat hasilnya. Oke, sip. Tekan 7, tekan Z lagi. Lantainya ini terlalu besar, kecil. Scale seperti ini. Kita geser ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi posisi mejanya dia ukurannya separuh dari lantai. Tekan 1, tekan Z, letakkan anchor point-nya di sini. Shift A, kemudian cube lagi. Masuk ke edit mode lagi. Buat dia scale Z seperti ini. Masuk ke top ortographic, tekan 7. Kita scale Y seperti ini. Kemudian kita tekan Z, keluar dari edit mode. Kita geser, tekan G, kita taruh di sini. Tekan 1, kemudian turunkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal buat kaki-kakinya saja. Masuk ke edit mode, tekan dulu anchor point-nya di sini, klik di bagian sini, Shift A, kemudian cube, perkecil, kita scale, geser ke sini, tempelkan ke lantai, hilangkan seleksi A, kemudian B, seleksi bagian yang atas saja, geser ke atas ini. Kemudian ya dari atas 7. Nah, ini kan belum tepat ya. Seleksi keseluruhan ini B, kemudian klik seperti itu. Geser ke sini, geser ke sini. Oke, buat satu lagi yang ada di sini, Shift D, klik kanan untuk membatalkan, geser ke sini. Kemudian kursor di bagian pojok sini, kemudian tekan L, dua-duanya sudah terseleksi. Shift D untuk menggandakan, klik kanan untuk membatalkan, geser ke sini. Dan tekan 1, oke, sip. Dan tambahkan bantal ya, tekan 7 dari atas. Klik bagian sini, kita Shift A, cube lagi. Scale seperti ini, kemudian SX seperti ini, dan dilihat dari pandangan pan dia masih ada di bawah kasur ya. Naikkan ke sini, coba bentuk lebih tipis SZ dan turunkan ke sini. Sekarang tekan Z lagi untuk kembali ke solid, dia sudah seperti itu. Dari pandangan 7 kita Shift D, klik kanan untuk membatalkan, tarik ke sini, SX lebarnya sama dengan kasurnya, kemudian tekan Z, tekan A untuk menghilangkan seleksi semuanya, tekan B, seleksi hanya bagian yang ini, geser ke sini. Tekan Z lagi untuk masuk ke solid, terlalu tebal, tekan 1, kita tekan Z lagi dari pandangan depan, klik L di bagian pojoknya di sini, kemudian diturunkan seperti ini, tekan Z lagi. Oke, kembali ke object mode. Selanjutnya save terlebih dahulu project ini, jadi jangan sampai project ini hilang file, kemudian save. Pilih direktorinya, di sini saya beri nama modeling kamar dan tekan save blender file. Lantainya ini kan terlalu standar, buat dia ada motif ya. Turunkan seperti ini, Shift A, tambahkan cube, kecilkan, geser ke sini, tekan Z, turunkan SZ, kurang lebih seperti ini. Turunkan dari pandangan atas mode 7, geser dulu ke sini ke tengah-tengah, kemudian S sesuai sumbu X. Kurang lebih panjangnya sama seperti lantai dasarnya. Tekan Z, tekan 7, duplikat ini sepanjang yang ada di sini. Bisa dengan cara Shift D, tapi juga bisa dengan cara diberikan modifier. Ada di sini di seperti gambar kunci pas ya. Klik, kemudian add modifier, berikan array. Array ini adalah menggandakan objek. Tekan Z agar terlihat. Ini dia menambah tapi di bagian ini, padahal kita kan inginnya dia di bagian sini. Perbesar ini, dia kan 1. Ini karena X, jadi objeknya bertambah ke bagian ini. Agar dia bertambah di bagian sini, ini kita nolkan dulu. Klik di sini, kemudian tekan 0 dan enter. Di bagian Y sini kita klik, kemudian kita ganti 1. Kita enter. Dia ada di sini.
Untuk jaraknya, karena 1 ini kan dia terlalu mepet, coba berikan dia 1.1, enter. Nah, dia dikit ada jarak. Count ini adalah jumlahnya, dia 2, klik panah ataupun ketik juga bisa. Sesuai dengan lebar dari lantai. Seperti ini cukup, karena ini sisanya cukup kecil, kita scale saja. Dari sini coba scale SY. Tekan Z lagi, tekan 3, kemudian letakkan anchor point-nya di sini. Shift A, plane, rotasi R90, enter, dan kita masuk ke edit mode. Pastikan semuanya sudah terseleksi untuk plane ini. Dari mode 3, extrude E sesuai sumbu Y, tarik dia ke sini untuk memberikan sedikit ketebalan di sini ya. Seleksi keseluruhannya, tekan L di bagian ujung-ujungnya ini, tekan 7, geser ke sini ke tengah-tengah, kemudian SX sepanjang dinding bagian ini. 1, bentuk agar tembok ini menjadi lebih tinggi. SZ seperti ini, geser ke bawah, keluar dari object mode. Nah, selanjutnya berikan dinding juga di bagian sini, tekan 7, duplikat saja, Shift D, klik kanan R, kemudian 90, klik di bagian sini, tekan Z agar terlihat semuanya, tekan G. Oke, tekan Z lagi. Nah, sekarang di bagian pojok-pojok sudah ada dinding, dan sepertinya ini dindingnya kurang tinggi. Join saja untuk 2 dinding ini. Klik ini, Shift ditahan, klik ini, kemudian Ctrl C. Masuk ke edit mode, tekan 1, tekan Z, tekan A, B kita seleksi di bagian atasnya saja. Kemudian kita tarik ke sini, tekan A, tekan Z lagi seperti ini. Masuk ke object mode lagi, kita zoom terlebih dahulu, letakkan anchor point-nya di sekitar sini. Shift A, kemudian cube dan scale kecil seperti itu, geser, keluarkan. Usahakan hanya menempel seperti ini ya. Tandanya dia menempel adalah garis yang ada di sini dia menghilang. Zoom out lagi, tekan 1, kita scale sesuai sumbu X. Seperti ini, tipiskan S sesuai sumbu Z. Oke, kemudian tekan 3, masuk ke edit mode, kita zoom lagi, kita Z, tekan A untuk menghilangkan seleksi, tekan B, kemudian seleksi hanya bagian ini, dan geser sesuai sumbu Y. Tekan Z, dan kita keluar dari edit mode, masuk ke object mode. Seperti ini, tekan 1, dari pandangan depan, klik anchor point-nya di sini, Shift A, kemudian cube, scale X, dan turunkan, geser ke sini. Nah, seperti ini. Buat bukunya lebih banyak, Shift D, klik kanan untuk membatalkan, geser, Shift D lagi, klik kanan untuk membatalkan, geser, sedikit rotasi untuk membuatnya sedikit berbeda. Shift D lagi, klik kanan, geser lagi seperti ini. Ini ada 4 buku, kita duplikat ke 4-4-nya. Shift ditahan, klik di bagian ini, Shift ditahan, klik, dan klik. Shift D untuk menggandakan, klik kanan untuk membatalkan, geser ke sini. Shift D lagi, klik kanan untuk membatalkan, geser ke sini. Kemudian di bagian ini berikan lagi raknya, jadi tekan Z. Nah, ini seleksi semuanya ini, tekan B, kemudian dari sini klik seperti ini, dan Shift D untuk menggandakan, geser ke sini. Tekan Z. Nah, sudah menyelesaikan bentuk kamar yang simple. Saatnya merender kamar ini. ALT-H, ini dia lampu dan kameranya. Untuk lampu, klik kanan, kemudian kita delete saja dulu. Sebelum masuk ke kamera, posisikan dulu seperti ini. Jadi sudut-sudutnya seperti ini, masuk ke kamera, tapi dengan cara Ctrl ALT 0. Kan posisinya seperti ini, klik kanan di bagian ini ya. Jadi ini adalah kamera. Kemudian tekan G untuk menggesernya, tekan di sini. Tekan G lagi, klik tengah dan geser mouse untuk membuatnya sedikit zoom out seperti ini. G dan Z sesuai sumbu Z. Keluar dari kamera, tekan 1. Kemudian klik bagian sekitar sini ya, tambahkan lampu. Shift A, kemudian lamp dan pilih sun. Jadi lampu ini dia powernya atau arahnya itu ke bawah. Rubah dia dengan rotasi R ke arah sini, kemudian tekan 7. Lampunya kan ada di sini. Ini mundurkan ke sini, rotasi ke sini, ke pojok sini ya. Tekan 0 untuk masuk ke kamera. Coba tes render, masuk ke render dan render image. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Escape setting agar lampu ini memiliki bayangan, klik kanan pada lampu. Kemudian di bagian ini, di bagian atas ini, kalian pilih seperti gambar matahari ya. Di gambar matahari, dan kalian turunkan dan centang ini, ray shadow. Klik saja. Kemudian masuk ke word. Kemudian centang environment lighting. Jika sudah, masuk ke render image. Untuk kecepatan render ini tergantung dari spesifikasi komputer kalian. Sudah ada bayangannya, tapi ini terlalu keras ya cahayanya. Tekan escape untuk keluar. Untuk lampunya kita turunkan energinya. Lampu sudah terseleksi. Klik bagian ini, kemudian di bagian energi ini kan 1. Kalian klik, kita rubah menjadi 0.5 atau 0,5 ya. Enter. Coba render lagi, render image. Yap, ini sudah menjadi lebih baik untuk pencahayaannya. Kemudian tekan escape untuk keluar. Di sini kita coba berikan warna di bagian dari semuanya ini ya. Kita klik bagian dinding, masuk ke material ini, klik new. Kemudian di bagian diffuse pilih warnanya. Di sini saya coba warna sedikit coklat. Kemudian klik kursi, kita klik new. Kita berikan warna kuning misalnya untuk menggelapkan dengan ini. Klik ini.
Kemudian untuk mejanya klik kanan dan new, pilih dia berwarna kuning agak gelap. Untuk tempat tidur klik new, kemudian berikan warna bebas, kalian mau mengeksplor warna seperti ini. Kemudian lantai yang ini ya, yang motifnya ini berikan warna new, biru misalnya. Oke. Dan untuk raknya ini new, kemudian berikan warna, dan rak yang ini samakan materialnya dengan ini. Caranya klik kanan di bagian ini, kemudian shift ditahan dan klik kanan bagian rak yang sudah diberi warna, kemudian tekan Ctrl L, bisa menduplikat warnanya. Pilih material, secara otomatis dia sama ya di sini. Untuk bukunya bisa kalian berikan warna sendiri seperti apa, terserah. Buku caranya sama seperti ini. Dan untuk buku-buku yang lain bisa kita seleksi dengan menekan shift, kemudian klik kanan, ya terserah acak, klik warna yang diinginkan, tekan Ctrl L, kemudian material yang diklik tadi dia akan berubah warna. Dan untuk ini juga sama. Oke, kita masuk ke kamera. Jangan lupa save yang sudah teredit ini ya, file save, render image. Nah, kita sudah memiliki sebuah scene kamar yang sangat sederhana sekali. Dan untuk men-save gambar hasil renderan ini, kalian bisa masuk ke image, kemudian save as image, masukkan ke direktori kalian, dan kita beri nama kamar, dan save as image. Kalian bisa meng-close dan melihat hasil renderan kalian. Ini dia, oke seperti ini. Oke, itu tadi tutorialnya, dan semoga teman-teman paham. Jika memang ada pertanyaan, silahkan jangan lupa tuliskan komentar di bawah, dan kunjungi juga video saya yang sebelumnya, di part-part yang sebelumnya. Bisa klik link di atas sini ataupun cek di deskripsi. Ini adalah part terakhir untuk tutorial dasar. Jadi untuk video selanjutnya saya akan berikan tutorial yaitu modeling sebuah karakter, dan akan ada hal-hal baru di video saya nantinya. Dan saya harap teman-teman untuk mengikuti channel saya dengan tekan tombol subscribe dan tetap konsisten dalam belajar. Mari kita memajukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.